Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim sekalian, apa kabar semuanya? Kami harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sahabat muslim, alhamdulillah hari ini kita akan memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah yang lebih dikenal dengan Tahun Baru Islam. Sahabat muslim, apakah kalian tahu tentang sejarah Tahun Baru Islam? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama tentang sejarah Tahun Baru Islam yang akan disampaikan oleh Pak Wibawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat muslim dimanapun anda berada, tidak terasa kita berada pada 1 Muharram 1443 Hijriah. Pertanda kita sudah memasuki tahun yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan tentunya senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun anda berada, berbicara tentang tahun baru Islam, sering sekali kita akan mendengar tahun baru Hijriah. Sebenarnya apa sih kaitan antara tahun baru Islam dengan tahun baru Hijriah? Ternyata dulu, jauh sebelum kita memiliki kalender Hijriah, orang-orang terdahulu di zaman Nabi besar Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kalender Hijriah. Mereka hanya mengenang tahun dengan mengenang peristiwa. Sering kita dengar Nabi SAW lahir pada tahun gajah, Amul Fil. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika Nabi SAW lahir, berkenaan di tahun itu terjadilah peristiwa perusakan Ka'bah, di mana Raja Abraham membawa pasukan Ka'bah, namun kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian peristiwa inilah yang kemudian diingat oleh orang-orang terdahulu dengan kemudian menyebut tahun itu dengan tahun gajah, sehingga ketika disebutkan kapan Nabi lahir maka disebutkan pada tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu tidak ada angka tahun, karena pada saat itu belum adanya kalender Hijriah. Atau mungkin kita juga pernah mendengar tahun kesedihan, disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada saat itu terjadilah meninggalnya dunia, yaitu dua orang yang dicintai oleh Nabi SAW, yaitu Abu Talib, kemudian istri tercinta Khadijah. Kemudian Nabi bersedih dan sangat bersedih, dan kesedihan itulah pun disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Ada lagi tahun-tahun yang lain yang kemudian disebut dengan tahun-tahun terjadinya peristiwa, karena pada saat itu belum ada kalender Hijriah. Maka jamaah sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejak kapan kemudian adanya kalender Hijriah? Ternyata di zaman Nabi belum ada. Di zaman Khalifah Abu Bakar ketika beliau menjabat 2 sampai 3 tahun belum ada. Lantas di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana pada saat itu tuh ada seorang gubernur namanya Abu Musa Asy'ari. Beliau datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan berkata, "Atatsna ar-risalah maktubun Sya'ban." Wahai Umar, kami mendapatkan surat perintah darimu yang bertuliskan bulan Sya'ban. Kami bingung, ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun yang lalu atau tahun yang akan datang? Karena jamaah sahabat muslim, proses pengantaran surat zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mereka menggunakan kurir yang dengan waktu yang cukup lama,
sehingga butuh waktu yang lama, sehingga kadang-kadang sampai berubah tahun ataupun berubah bulan. Inilah yang kemudian ditanyakan oleh Gubernur Abu Musa Asy'ari ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, yaitu sebagai presiden kala itu. Maka mendengar ini pun kemudian Musa alaihissalam mengumpulkan para sahabat, kemudian berembuklah bagaimana mereka membuat kalender Hijriah dengan menggunakan angka dalam tahunnya. Sehingga ada banyak masukan, yaitu masukan tentang bagaimana kapan dimulai tahun Hijriah ini. Maka ada yang mengatakan dengan mengatakan, wahai khalifah, tahun baru Islam, yaitu tahun baru Islam itu dimulai hendaknya ketika Nabi SAW lahir. Maka awal tahun itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masukan ini kemudian, saran ini pun dibantah oleh sahabat lain. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab dan sahabat lain takut agar kiranya kita terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, selayaknya orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa berlebih-lebihan. Sehingga ini ditakutkan oleh para sahabat dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka usulan ini pun tertolak. Usulan kedua, yaitu ada yang mengatakan, wahai Umar, bagaimana kalau awal tahun kita dimulai dari wafatnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini pun tertolak. Kenapa? Karena para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, bagaimana mungkin kita akan memulai semangat yang baru sementara kita terkenang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kita berduka, bagaimana kita akan memadukan semangat kemudian sukacita dengan dukanya kita kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun tertolak. Maka saran yang ketiga, yaitu datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau mengatakan, bagaimana kalau awal tahun dalam Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jamaah sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah singkat bagaimana terkaitnya tahun baru Islam dengan hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan kepada kita bahwa hijrah adalah momentum terbaik untuk kita, untuk bagaimana kita berubah menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Umar bin Khattab mengusulkan demikian, agar supaya apa? Supaya punya semangat baru untuk kemudian setiap tahun baru Islam kita teringat tentang hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sahabat muslim, hijrah ini artinya bergerak. Kita mesti bergerak dari keburukan menuju kebaikan. Sesuatu yang tidak bergerak maka akan menjadi sesuatu yang busuk. Air saja, jika dia berada pada bejana, pada satu tempat yang tidak bergerak, maka dia akan lama kelamaan dia akan menjadi busuk, kemudian tak baik air itu untuk dikonsumsi. Sama ketika kita tak mau berubah, tetap pada kondisi seperti ini, tak mau berubah menjadi lebih baik lagi, maka kita akan menjadi orang yang merugi dan tentunya akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi sebagaimana hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan tentang sejarah Tahun Baru Islam yang telah disampaikan oleh Pak Wibawa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang keutamaan bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Pak Hendi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat muslim rahimakumullah, marilah bersama-sama kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah sebanyak 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan 4 di antaranya terdapat bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan-bulan itu? Yang pertama adalah bulan antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Kemudian 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, dan selanjutnya adalah Muharram. Sahabat muslim rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Muharram. Dalam tafsir Jalalain, Syekh Alimuddin As-Sakhawi mengatakan bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal Muharram summiya bidzalika. Kenapa bulan Muharram ini dinamakan bulan Muharram dengan kata-kata Muharram? Likaunihi syahran muharraman. Karena pada bulan ini ketetapannya Allah jadikan sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram asal katanya adalah tahrim, dari kata harrama yuharrimu, tahriman, tahraman, tihraman, muharraman, fahuwa muharrimun, dzaka muharram. Berasal dari kata tahrim yang artinya penghormatan, pemuliaan. Maka bulan ini dinamakan bulan Muharram karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim rahimakumullah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab ke-106 dikisahkan bahwa banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi di bulan Muharram sehingga bulan ini sangat dimuliakan. Salah satunya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Di bulan Muharram juga Allah bebaskan Ibrahim dari kobaran apinya Namrud. Di bulan ini juga Allah kembalikan penglihatannya Yakub. Allah juga angkat dan mengangkat derajatnya Nabi Yusuf ketika ia dibuangkan di dalam lubang. Pada bulan ini pula Allah daratkan kapalnya Nabi Nuh. Dan di bulan ini bahkan dikisahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di sana juga dituliskan dalam kitab tersebut bahwa pertama kali Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di muka bumi itu terjadi di bulan Muharram. Ada sebuah kisah sebagai penghormatan daripada bulan suci Muharram. Manakala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram. Tepatnya pada hari ke-10 yang kita kenal nanti dengan sebutan Ashura. Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian melakukan puasa ini? Mereka menjawab, karena pada bulan ini diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, maka sebagai ta'zim, penghormatan kepada mereka, kepada kaum dan kepada Nabi Musa, kami akan melaksanakan puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, nahnu aula minkum bisaumihi. Sebenarnya kata Nabi, kami lebih layak berpuasa ketimbang kalian. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mentakkidkan tulbahu, perintahnya berupa kesunahan untuk berpuasa di hari Ashura. Bahkan samkin Rasulullah SAW mengharapkan untuk pentakziman di bulan Muharram ini, beliau mengatakan, in ishtu qabil, apabila aku hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Bahkan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan, sumu kuma khaliful yahud, sumu qablahu thumma ba'dahu thumma khaliful yahud. Berpuasalah kamu di bulan Muharram ini sebelum Ashura dan sesudah Ashura, kemudian jadikanlah bentuk perbedaan penghormatanmu kepada Nabi
Musa dan kepada bulan ini dengan berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11. Sahabat muslim rahimakumullah. Pada ayat yang pertama kali tadi kami bacakan, di sana jelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu lakukan perbuatan zalim di bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maka lakukanlah pertahanan diri atas orang-orang yang menyerangmu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan kali ini kami mengajak sobat muslim semuanya untuk menghormati dan memuliakan sebagaimana Rasulullah dan Allah muliakan bulan Muharram ini. Yang pertama, janganlah sekali-kali melakukan perbuatan zalim. Perbanyaklah ibadah dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa puasa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah senantiasa kita harus jadikan sebagai langkah awal kita menuju 12 bulan berikutnya, sebagai langkah awal untuk melakukan perbuatan baik 1 tahun di masa yang akan datang. Sahabat muslim rahimakumullah, demikianlah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bisaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.